Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Gus. Mas Lono saya kira sudah memulai perbincangan dengan menarik karena langsung menunjuk Mbak Dian ini mau kita posisikan sebagai individu atau jabatannya atau apa kira-kira begitu, dan ini saya kira menarik karena selalu ada kasus-kasus semacam itu, ada ruang-ruang yang kosong ketika seseorang meninggalkan ruang itu. Nah iya, tapi Mbak Dian meskipun sudah pensiun ada nada takut-takut untuk bicara gitu. Menurut saya mumpung sudah pensiun nggak perlu takut sih menurut saya gitu. Jadi nggak ada beban apa-apa kan gitu. Baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi malam menyiapkan diskusi ini saya buka kamus KBBI gitu, ingin mencari birokrasi itu apa. Nah, saya bacakan untuk teman-teman sekalian yang saya kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi ada dua pengertian di sana. Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Pertama, yang kedua adalah ini menarik, cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lambat serta menurut tata aturan dalam kurung adat dan sebagainya yang banyak lika-likunya dan sebagainya. Ini saya baru pertama kali membuka kamus di KBBI dan terjemahnya ini menarik gitu. Nah, apa itu birokrat gitu? Di bawahnya dijelaskan pegawai yang bertindak secara birokratis, dan dua adalah seorang yang menjadi bagian dari birokrasi. Dan birokratisme di kamus itu lagi di bawahnya adalah birokrasi yang menghambat roda pemerintahan, birokrasi yang tidak fungsional. Ini di KBBI ini, jadi ini pendapat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya tidak tahu ini apakah edisi terbaru ada revisi atau tidak, karena punya saya sudah terbitan 96, saya takut ini sudah usang. Jadi tolong yang punya kamus edisi terbaru bisa mengoreksinya nanti di rumah. Nah, dalam tulisan saya di bukunya Mbak Dian Ambang itu saya mengawali dengan mengutip catatan pinggirnya Gunawan Muhammad. Saya tidak perlu bacakan karena ada di teman-teman sekalian. Di paragraf kedua itu saya kira yang menjelaskan dengan baik apa yang kemudian disampaikan Mas Lono menurut saya. Kalau saya kutip pada paragraf kedua ini, dia mengatakan barangkali dari situlah timbul paradoks, kata GM. Semakin besar kekuasaan birokrasi, semakin lambat pula geraknya. Sebab kekuasaan yang berada di suatu kelompok mengharuskan hierarki, dan hierarki memungkinkan privilege untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan khusus itu yang menyebabkan yang di atas berhati-hati agar tak jatuh. Kehati-hatian itulah yang kemudian membuat orang takut mengambil risiko kalah. Ini saya kira kutipan GM ini menarik karena ini saya kira sudah dipaparkan oleh Mas Lono yang mencoba dijawab dengan hati-hati oleh Mbak Dian tadi. Saya akan kutip lagi di Tempo minggu ini ada wawancara dengan Jokowi. Dalam satu potong jawaban Jokowi, saya kira tadi Kos kalau nggak salah bahwa temponya atau apa, dalam percakapan itu saya menemukan jawaban Jokowi mengatakan seperti ini. Kultur birokrat di mana-mana sama, kata Jokowi. Monoton, rutin, tidak berani menerobos, pegangannya selalu aturan. Menurut saya Jokowi maksudnya, semestinya tidak kaku. Apa yang bisa diterobos tanpa melanggar aturan, terobos saja. Gitu. Ini
Saya kira Jokowi dalam sebagai media darling gitu selama ini menunjukkan apa yang dia katakan ini. Jadi tiba-tiba ada kata baru belusuan itu menjadi sangat populer karena ini saya kira dalam rangka melakukan terobosan itu. Lah, dari percakapan Jokowi itu di opini Tempo, ini saya diuntungkan oleh banyak berita ini. Opini Tempo menulis seperti ini: mengambil keputusan untuk kepentingan rakyat, termasuk membatalkan keputusan pejabat sebelumnya, bukanlah wujud ketidakpatuhan pada etika. Etika dijaga justru melalui keberanian untuk menentang kebijakan yang salah. Ini opini Tempo. Nah, dari catatan pengantar yang saya kutip dari kamus, dari percakapan Jokowi, dari majalah Tempo itu, saya melihat Mbak Dian sebetulnya dalam kerangka dalam perspektif seperti itu. Saya melihat peran-peran Mbak Dian Anggraini karena membicarakan Mbak Dian kali ini, saya kira bukan kita mungkin tidak ingin membicarakan karya-karya seninya, karena posisinya sebagai seniman sebetulnya tidak menimbulkan masalah gitu kan. Itu masalah Mbak Dian gitu, mau terkenal banget, mau tidak terkenal, mau laku banyak, mau populer, mau ditulang-tulang, itu urusannya Mbak Dian kan gitu. Berhasil atau tidak itu urusannya Mbak Dian gitu, dalam membangun jejaring personal. Tapi membicarakan Mbak Dian sebagai mantan kepala taman budaya, juga mantan pejabat berikutnya di dinas kebudayaan, dan peran-perannya itu saya kira menarik dalam konteks percakapan sore hari ini. Nah, mau menambahi dari yang tadi sudah disampaikan Mas Rono untuk mempertanyakan peran-peran Mbak Dian itu, saya kira yang menarik adalah bagaimana Mbak Dian memerankan diri dalam posisinya itu. Bagaimana ia mengelola taman budaya yang diperankan yang memerankan diri sebagai manajer. Ya, ini pengalaman saya bergaul dengan Mbak Dian mulai saya paparkan ini gitu. Saya kira juga tidak hanya pengalaman saya, tapi pengalaman banyak kawan yang sebagian besar hadir di sini sore hari ini. Jadi dalam mengelola taman budaya, Mbak Dian ini menghadirkan diri sebagai manajer, tetapi selalu menahan diri untuk tidak sok tahu, tetapi mencoba mengakomodasi pendapat banyak kawan, ide-ide dari banyak pihak, dan kepentingan-kepentingan para pengguna. Ini saya kira yang posisi kritis yang dipertanyakan Mas Lono, sistem itu terbangun atau tidak dalam konteks taman budaya, atau dalam konteks berani tidak seorang dalam posisi leader dalam posisi pimpinan kemudian melakukan terobosan. Nah, saya tidak tahu ini dalam kesadaran melakukan terobosan atau tidak Mbak Dian dalam ketika menjadi kepala taman budaya, tapi modus operandinya ketika dalam posisi itu saya kira menarik. Menurut saya bisa digunakan sebagai model untuk menjawab apakah peran-peran itu sudah menjadi sistem atau belum, atau menjadi sistem atau tidak gitu. Karena jangan-jangan sulit juga itu menjadi sistem di tengah birokrasi yang saya sok tahu juga. Karena kalau saya ngomong birokrasi ini sebetulnya sok tahu. Pertama, saya belum pernah menjadi birokrat. Nah, ini bahayanya di sini nih kan. Di kampus sebagai dosen biasa, belum pernah menjabat ya. Jadi kalau saya ngomong birokrasi ini kan semata-mata ngomong dari pengalaman pertemanan, dari pengalaman melihat Mbak Dian, dari pengalaman ketika diundang Gusti Yudo untuk rapat di Dinas Kebudayaan, diundang Taman Budaya, diundang Pak Sunardi dulu waktu menjadi dekan, Pak Broto waktu asisten direktur di pasar, dan sebagainya. Nah, apa yang dilakukan Mbak Dian ini saya kira dalam pandangan saya bukan sebatas tapi penting untuk digunakan sebagai model, sebagai acuan bagi kepala-kepala berikutnya, bagaimana peran itu dimainkan.
mendengarkan, mengakomodasi, memperhatikan pengguna, menggunakan stakeholder. Saya kira dari modus operandi seperti itu dalam pengalaman saya lahir event-event penting seperti Biennale Jogja. Saya tahu persis bagaimana Mbak Dian mengawal sejak Biennale itu masih tahun 80 sekian, masih dalam bentuk kompetisi-kompetisi, sampai akhirnya dikawal dengan telaten, menemani para panitia, audiensi di DPRD, di depan gubernur dan seterusnya. Kami tahu persis apa yang dilakukan Mbak Dian, bagaimana mengawal Biennale ini tidak sekadar menjadi event ecek-ecek, tapi event yang punya gema besar, punya gaung yang besar. Maka lahirlah Arjok. Saya tidak bisa membayangkan Arjok itu menjadi seperti itu tanpa Mbak Dian membiarkan panitianya memberi ruang untuk dalam tanda petik ngobrak-abrik taman budaya. Boleh dibongkar ini, patung boleh dipindah di sana, dinding boleh ditutup di sana, tembok boleh di macam-macam. Saya tidak membayangkan itu terjadi tanpa kemudian Mbak Dian memberi lampu hijau. Dan banyak kawan tahu resiko yang harus ditanggung oleh Mbak Dian. Bagaimana kantin dibikin misalnya di depan. Karena ide membuat kantin itu menjadi penting karena itu menjadi ruang pertemuan yang adil gitu misalnya. Oke, ketemunya di taman budaya karena jarak tempuhnya adil, semua orang datang ke pusat kota dan seterusnya. Ide-ide itu hampir belum pernah ada sebelumnya. Nah, itu difasilitasi oleh Mbak Dian. Kita tidak bisa membayangkan pasar kangen ada. Pasar kangen itu kan sebetulnya lahir dari kekecewaan-kekecewaan dari peristiwa Festival Kesenian Jogja misalnya. Tapi kekecewaan tidak menjadi destruktif karena difasilitasi untuk mari bicara. Kalau ada kecewa, diapain kekecewaan itu? Lahirlah pasar kangen, satu event lagi yang dirindukan oleh banyak kawan. FKY tetap jalan, pasar kangen lahir misalnya gitu. Jadi itu soal mengelola, itu soal manajemen. Saya kira manajemen dalam pengertiannya yang luas, seperti yang Mas Lono sampaikan, tidak saja ngurus duit, tetapi ngurus mental, ngurus hasrat, ngurus kemarahan, ngurus kerinduan, ngurus kekecewaan. Nah, dengan caranya saya kira Mbak Dian melakukan itu. Kita tidak bisa membayangkan ada berbagai pertunjukan atau konser yang bisa terus berjalan dengan baik, ada ketoprak humor, ada macam-macam. Nah, taman budaya saya kira dalam era itu menjadi ruang yang menjadi milik bersama. Menjadi milik bersama. Semua orang datang ke taman budaya, semua orang dengan ringan pikiran, ringan kaki dan ringan tangan memberikan sumbangan ide-ide. Saya kira sebuah institusi kesenian tidak berhasil merangkul banyak orang untuk datang, pikirannya, tangannya, kakinya dan hatinya untuk berpartisipasi, lembaga itu gagal menurut saya. Taman budaya dengan segala ketebatannya berhasil mewujudkan situasi itu. Nah, saya kira kalau Kos tadi misalnya memberi ilustrasi Taman Budaya Jawa Timur, Taman Budaya Padang dan sebagainya, mengapa dalam tanda petik seperti gagal? Karena ketidakmampuan mereka menjahit dan merajut potensi di sekitarnya. Taman budaya dalam masa Mbak Dian saya kira ada keberhasilan menjahit potensi-potensi seni atau kesenian yang ada di DIY itu. Nah, karena sikap-sikap itulah menurut saya taman budaya kemudian menjadi tadi yang saya katakan diharapkan, dirindukan menjadi milik bersama, dan bahkan peristiwa atau event yang pernah dibangun di taman budaya bisa memisahkan diri dalam tanda petik. Biennale Jogja misalnya satu contoh, dengan menarik memisahkan diri menjadi lembaga independen yang kita tahu puluhan tahun itu embrionya dibangun oleh taman budaya. Saya terkesan seperti puja-puji pada Mbak Dian seolah-olah tanpa cacat. Saya kira tidak, tetapi membicarakan kekurangan-kekurangan juga tidak ada gunanya menurut saya. Kenapa tidak membicarakan capaian-capaian? Karena itu siapa tahu menjadi inspirasi.
Nah, karena itulah menurut saya sikap-sikap itulah maka perayaan pensiunnya menjadi gayeng karena dipestakan oleh banyak kawan, baca puisi, keguritan, jemek main pantomim dan seterusnya dan sebagainya oleh banyak kawan dan banyak cara. Nah, sebagai penutup dari percakapan saya ini, saya kira yang dibutuhkan dari institusi pemerintah jadi adalah kehendak untuk mendengarkan, mengakomodasi, kemudian mengajak pengguna di luarnya itu menjadi mitra, menjadi partner untuk menggulirkan bersama-sama kegiatan yang diinginkan bersama. Dan tugas birokrat, kalau saya keliru mohon dikoreksi nanti, saya kira lebih pada fasilitator yang lapang hati, lebar telinga, dan juga siap-siap sakit hati kapan saja karena kawannya banyak dan macam-macam perilakunya. Tapi itulah saya kira memang tugas yang harus diemban oleh birokrasi. Saya kira itu sementara sebagai bahan untuk kita lakukan percakapan atau perbincangan lebih lanjut. Mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Gus.